punya datanya. Jadi bukan sekedar baca-baca. Kita kumpulkan tok di Al-Fatihah berapa? Tok di Al-Fatihah 2. Di Al-Baqarah 99 tok. Ya. Jadi kita data di ayat berapa saja kita punya datanya secara rinci dan detail. Jadi bukan kita paksakan angka-angka ini. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah, nggak akan mampu kita walaupun bekerja sama. Cobalah, kalau misalnya nih ada pakar-pakar apa kita ini, yang hebat-hebat dalam bahasa Arabnya, atau pakar-pakar yang menekuni Al-Quran misalnya, suruh bikin pola kayak begini, bekerja sama, kira-kira nggak bisa. Justru kalau bekerja sama nggak bisa, sendirian nggak bisa juga, emang nggak bisa, ya. Dan sekali lagi ini nggak kebetulan, karena Allah sendiri mengatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ya, alla tadghaw fil mizan wa la tukhsirul mizan. Pokok semua harus seimbang. Itu mizan. Jangan kurangi timbangannya. Makanya kalau ini misalnya ada pakai torfin, udah timbangannya udah enggak seimbang lagi. Makanya pakai harfin, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Itu proteksinya. Dan banyak sekali. Saya cuma memberikan contoh satu aja. Dan yang terakhir, dulu surat ini turunnya ke 45 di Makkah, sekarang di urutan mushaf urutan 20. Allah mulai dengan Toha. Berapa huruf Toha? 2 huruf. To dan huruf Ha. 135 ayat ini, Pak. Kalau kita baca satu persatu, Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa, terus sampai ayat qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Ternyata kita lacak, kita cek, ternyata hanya ada 20 ayat saja. Di dalamnya ada kombinasi huruf tok dan hak bersamaan. Hanya ada 20 ayat saja dari 135 yang ada huruf tok dan hak bersamaan. Contoh, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ada enggak huruf haknya? Idhab ila fir'auna innahu, hak itu di sana. Tagha. Tapi huruf ta enggak ada huruf haknya. Wastona'tuka li nafsi. Toknya disebut, tapi enggak ada huruf haknya di sana. Jadi yang ada huruf ta dan hak bersamaan cuma berapa ayat? 20 ayat. Inilah yang melatar belakangi penempatan yang kedua 10. Allahu a'lam. Ada buat kita. Jadi ada sistematika yang dibangun oleh Al-Quran bahwa penempatannya tidak serampangan dan tidak sembarangan. Jadi sekali lagi Al-Quran ini sangat luar biasa, mukjizat. Kita dapat mukjizat. Cobalah kalau Bapak nggak percaya, temu sama orang non muslim, kita berikan data ini, bisa nggak kita cuci kamu seperti ini? Kira-kira bisa nggak, Pak? Kita menang berarti. Cuma kalau kita nggak data seperti ini, Pak, kita nggak punya kekuatan. Makanya perlu ditadaburi Al-Quran itu supaya akan kita rasakan bentuk mukjizat. Ya, apa? Maka nggak percaya, itu sendiri nanti. Makanya ada teman Ustaz, itu buku antum bisa jadikan disertasi. Ya bisa saja, tapi kan nggak ada yang nguji. Siapa yang mau nguji? Butuh penguji yang betul-betul ahli di bidang ini. Dan itu memang tidak mudah. Perlu mengkaji, perlu menghitung, perlu memastikan jumlah-jumlahnya. Ketika kita sampaikan misalnya nih, di Al-Quran ada 27.268 huruf nun. Gimana yang uji?
Bener nggak? Kalau dibenerin, kita nggak terima. Harus punya data kan yang uji kan? Data kita dari kita. Oh iya bener aja itu saatnya, nggak bisa. Nggak ilmiah nanti. Ya, di Al-Quran ada 11.491 huruf ba. Bener nggak ini? Yang paling banyak huruf alif 52.655. Paling sedikit jumlah hurufnya huruf zo 853. Kalau seperti itu pening ya Coach. Ya, dipercaya langsung nggak ilmiah, nggak percaya nunggu dosanya ngitung sampai kapan. Bentar, saya hitung betul nggak hitungan kamu ini. Nggak jadi disertasinya nanti. Ya, makanya semoga aja kita ikut serta. Semoga ini Al-Quran ini Masya Allah, satu hurufnya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan sekali lagi Masya Allah, jangan sampai kita malas baca Al-Quran ya. Karena Al-Quran yang kita baca ini pahalanya tercatat ya, dan nanti di akhirat akan menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Menjadi penolong kita yang memberikan syafaat kepada kita. Allah itu kasih sayangnya Pak, itu ternyata lebih besar dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu kasih sayang Allah yang terbesar itu Al-Quran. Sehingga Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman 'allamal Quran. Ayat 1-2 ini ya, kalau kita resapi ya Allah, Al-Quran ini nikmat yang luar biasa. Sehingga Allah nggak salah mengulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali supaya kita sadar bahwa Al-Quran adalah nikmat yang terbesar. Jadi kalau kita ada Al-Quran kok cuek, itu telah melalaikan Al-Quran, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu melalui apa, Bu? Al-Quran. Jadi kalau kita mau dikasih sayang Allah, pakai Al-Quran. Jadi Allahumma arhamna bil Quran, kan gitu ada doanya. Karena Allah Rahman, 'allamal Quran. Ya. Jangan sampai kita gara-gara sibuk kerja, ya, sibuk jalan-jalan, Quran nggak pernah dibaca. Nanti ketika kita sudah tua, ya, lidah kita sudah kaku, dan na'udzubillah jangan sampai kita nggak bisa menyebut lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.